Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data twilight atau rembang baik untuk malam maupun pagi yang paling komprehensif di dunia. Data kami setiap hari bertambah, sekarang ini mungkin sudah sekitar 2.500, tapi setiap hari terus bertambah, satu, dua, kadang-kadang tiga. Eh, dan proses mem- untuk menganalisis, mendeteksi titik di mana kehadiran fajar muncul itu juga insya Allah paling versatile di dunia. Jadi eh, apa itu? Ini menurut saya aset yang sangat bagus lah untuk Muslim di Indonesia ini. Eh, Kali ini saya akan menunjukkan kehadiran fajar di Masjid Al-Aqsa. Data ini data agak lama sebetulnya pada 3 Juli 2023 lalu. Tapi saya kira sangat-sangat bagus sekali anunya hasilnya. Eh, Mengapa subuh di Masjid Al-Aqsa ini sangat penting? Saya mungkin salah ya, saya bukan ahli syariah, tapi menurut saya, dugaan saya itu, sholat subuh pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah di Masjidil Aqsa ini. Karena beliau bermi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembalinya ke, ke Masjidil Aqsa, dan sholat subuh pertama kali dilakukan di Masjidil Aqsa. Tentu saja saya bisa salah. Kalau ada yang tahu riwayatnya, silahkan dikoreksi. Saya akan segera saya share file saya. Izinkan saya share file saya. Oke, ini adalah judul video saya kali ini. eh, Fajar di Al-Aqsa, Palestine pada 3 Juli 2023. Jadi hampir setahun yang lalu. Sumber datanya adalah Skyline Webcams. Tanggalnya 3 Juli 2023. Format data aslinya adalah video dengan 30 frames per second. Kemudian saya ekstrak menjadi 20 detik resolusi temporalnya. Ada 102 foto di sana. Dan Fajar muncul lahir pada 4.36.15, sehingga pada saat itu kedudukan matahari adalah 11,9 derajat di bawah ufuk. Ya, 11,9 derajat di bawah ufuk. Jadi jauh sekali dari 18 derajat, apalagi dari 20 derajat. Data processing, nah kali ini saya tidak menggunakan opsi pertamanya itu bukan Saxon algorithm, tapi ini adalah semi manual ya. Jadi semi manual menggunakan 3D service model dan edge detection, yang modul image processingnya saya ambil dari Image yang open source itu. Proprietary-nya adalah Islamic Science Research Institute. Oke, sekarang saya mulai dengan 3D service model. Ini adalah uh, foto pertama. Nah, ini yang agak tricky di sini memang. Mengapa saya tidak menggunakan Saxon algorithm adalah ya, karena data pertama itu sebetulnya video itu lengkap. Apa itu dari sejak foto nomor satu lah. Cuman somehow saya merekamnya menggunakan screen recorder, namanya aplikasinya Action, dan itu berbayar ya. Saya pakai yang tidak berbayar itu kurang, menurut saya kok kurang bagus. Jadi saya ambil yang berbayar. Cuman antara foto satu sampai nomor 26 itu ini apa tuh eh, kayak blank gitu ya, hitam semua. Jadi baru ada foto yang bisa digunakan adalah foto ke-27. Jadi kalau foto 1 sampai 26 itu kan berarti setiap 20 detik berarti ada 520 detik
iya 520 detik yang hilang kan gitu. Jadi kira-kira berapa? 8 menit, 9 menit barangkali ya. Jadi itu yang menyebabkan ini kalau seperti ini sudah terlalu dekat dengan fajar itu sistem algoritma agak sedikit menyimpang. Makanya saya gunakan ini sebagai opsi pertamanya. Jadi 3D service model ya pada pada saat foto ke-27, pada saat 4:34:15 pada posisi matahari 12,2 derajat di bawah. Lihat ini gelap. Nah, ini juga belum ada tanda-tanda ini. Ini ada lampu-lampu sama sekali tidak mengganggu karena sebetulnya fajar itu nanti munculnya di langit yang ini. Oke. Kemudian sekarang saya klik 12. Ya, jadi increment-nya kan 0,2 derajat. Saya 12 derajat, 12 derajat di bawah ufuk. Masih gelap juga. Nah, ini 11,5 9 derajat ini coba perhatikan ini kalau saya kembalikan lagi. Nah, perhatikan ini daerah ini. Nah, sudah ada bercak-bercak ini. Sudah ada bercak-bercak. Ini juga sudah kelihatan. Jadi inilah fajar muncul lahir pertama kali. 11,9 derajat. Jadi kalau misalnya masih golas ya betul golas, gelap masih. Kalau mata manusia tidak mungkin bisa mendeteksi ini. Tidak mungkin. Nah, jadi ini kalau kita lanjutkan, ini bercak-bercak ini semakin nyata. Nah, ini semakin nyata. Nah, ini semakin nyata. Wah, ini juga semakin kelihatan. Semakin kelihatan. Jadi fajar muncul pada 11,9 derajat di bawah ufuk. Ya, sama sekali jauh dari 18 derajat di bawah. Ya, nah, lihat ini sudah fajar apa fajarnya sangat bagus sekali, bersih kan ini. Oke. Kemudian saya juga menggunakan edge detection dari image itu. Nah, ini adalah foto yang pertama. Edge detection itu pada dasarnya adalah kalau ada slope yang melebihi kriteria tertentu, maka dia kemudian di lokalisasi itu dia apa diberi oleh software misalnya ini ada ini kan ini kan berarti tadinya gelap ada terang berarti ada slope yang nah itu kemudian dilokalisasi itulah edge detection. Jadi ini di ini pada 12,2 derajat di bawah ufuk 12 19,9 11,9 ini sebetulnya kalau sangat diperhatikan ya tentu saja kalau kita tidak belum ketahuan bahwa saya ada fajar muncul ya tidak akan bisa melihat ini. Ini sebetulnya sudah ada mulai kalau ini semakin nah ini semakin jelas anunya nih. Kalau kalau ini sebagai ini sudah lebih jelas sebetulnya foto apa aja foto aslinya. Tapi kalau misalnya ini tadinya nah ini sudah ada garis yang bisa ini garis ini. Nah ini semakin jelas semakin jelas semakin jelas. Jadi foto apa fajar muncul lahir pada 11,9 derajat matahari 11,9 derajat di bawah. Oke. Nah, kemudian baru di sini Saxon algorithm saya ini kan saya gunakan gitu karena itu terlalu. Jadi ini kalau misalnya Saxon algorithm gini. Nah, ini foto ke-27 karena 1 sampai 26-nya itu blank. Jadi ini kalau menurut algoritma saya itu pada 4:39:15 sehingga fajar muncul pada 11,4 derajat di bawah ufuk. Jadi agak meleset dibandingkan dengan ini. Tadi kan 4:36:15 itu kan ini kalau menurut apa itu image tadi itu. Jadi setengah derajat anulah 0,4 ya, 0,4 derajat. Maaf, ini 11,4 ya. Stop 0,5 derajat. Mengapa itu terjadi? Karena datanya terlalu dekat dengan ini. Jadi kalau algoritma saya itu memerlukan apa ya ada swing yang
cukup sehingga kalau tadinya ini data ini sejak uh, satu itu kira-kira kan 9 menit sebelumnya, 9 menit di sini, nah itu mungkin akan cukup untuk membuat swing sehingga dia akan muncul pada 11,9 derajat. Jadi itu anunya apa tuh apa tuh hasilnya. Jadi sayang sekali foto itu hilang yang 1 sampai 26 sehingga Saxon algorithm tidak saya gunakan sebagai uh, main anunya ya, main tools untuk menganalisis kehadiran fajar. Jadi intinya adalah fajar lahir pada minus 1,9 derajat. Oke, seperti biasanya Islamic Science Research Institute menyediakan training untuk mencari situs-situs yang merekam kalau kita akan merekam kehadiran fajar di seluruh dunia di 5 benua. Kemudian saya akan ajarkan juga bagaimana mengsinkronize komputer clock kita dengan data yang ada yang lokal itu sifatnya kan lokal. Itu perekamannya kan dengan waktu lokal. Padahal ada daylight saving time itu juga kadang-kadang membingungkan karena daylight saving time itu tidak sama setiap tahun, bergeser kadang ada 1 hari lah gitu ya, jadi tergantung. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian bagaimana mengkonversi perekaman data video tadi itu kan menjadi still images ya. Terserah mau 20 detik mau 10 detik maunya berapa bisa aja. Kemudian bagaimana memahami Saxon algorithm untuk kalau akan melakukan coding sendiri misalnya, silahkan misalnya di Python. Nah, tapi kalau misalnya ya udah pakai yang sudah aja ya boleh, ada Saxon algorithm tapi saya running pada GNU Octave dan atau MATLAB gitu ya. Kemudian bagaimana memahami image processing modules yang seperti tadi itu edge detection dan 3D surface model itu untuk verifikasi. Nah, sebetulnya main objektifnya adalah untuk verifikasi, tapi khusus untuk kasus yang sekarang ini saya gunakan sebagai main toolsnya karena uh, Saxon algorithm datanya kurang gitu ya, kurang terlalu mepet dengan kelahiran fajar. Kemudian bagaimana menyiapkan uh, bahan presentasi PPT sehingga kelihatan seperti apa itu animasi lah gitu ya. Kemudian kalau ada yang tertarik untuk mengcopy video-video kami yang lama yang dalam arsip, silahkan. Kalau ingin mengcopy juga data yang sudah diproses, bagaimana menghasilkan sekian derajat kelahiran fajar itu sekian derajat, matahari sekian derajat di bawah ufuk, boleh juga. Semuanya ada di arsip saya. Ya kanlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.